Yojo, balik lagi di Worst Gaiden Dokuro. Dilanjut dengan pertarungan orang tinggi besar melawan Teso. Dia mulai dengan pukulan keras, tapi itu sanggup dihindari dengan baik oleh Teso. Dan dilanjut, dia memberikan serangan balik tepat di bagian samping perut, sekuat tenaga. Tapi pukulan tersebut tidak terasa, dan yang ada Teso yang kena pukulan lanjutan tepat di mukanya. Teso masih terus berusaha untuk membalikkan serangan ke wajahnya, tapi tetap serangan-serangan Teso tidak mempan terhadap si gendut ini. Dan lagi-lagi pukulan si gendut masuk dan berasa di wajah Teso. Keduanya saling mencengkram dan beradu kekuatan. Si gendut kekeh ingin membuat Teso untuk tidak mengganggu rencana Hachira. Si Teso pun tidak ingin si gendut ini merusak rencananya. Dalam keadaan tersebut, Teso pun hilang fokus dan kuda-kudanya melemah, sehingga dengan mudah dia ditarik dan langsung dibanting dengan sangat keras. Teso tidak bisa menahan serangan tersebut, dan dia sangat berasa kalau pinggangnya dan kakinya kena damage yang sangat besar. Tochiro pun shock melihatnya, ternyata si gendut punya keahlian judo. Teso pun tepar untuk kedua kalinya, dia terdiam di bawah si gendut. Berpindah ke tempat lain, Sugo dihubungi untuk datang ke tempat yang ditunjukkan oleh Yanagi. Yanagi ingin bertanya lebih jauh tentang Teso ini, dan dia telah bertemu dengannya kemarin. Sugo kaget, lah ternyata udah ketemu. Yanagi bilang setelah telepon dari Sugo, dia langsung ke markas dan ketemu si Teso. Sugo pun bilang yang dia memang orang yang seperti itu. Iya sih, tapi dia agak merepotkan gitu ya, jawab Yanagi. Dan Kosei pun terlihat tertarik kepadanya. Sugo agak kaget bisa membuat Kosei suka pada Teso itu. Flashback sedikit setelah Teso pergi, Yanagi memberitahu kalau Teso datang sendirian. Kosei pun suka, bahkan dia jadi merasa percaya kepada Teso yang berani datang sendiri tanpa senjata. Dan dia kagum, Teso ini mau membantu orang yang dia tidak kenal bahkan. Memang mentalnya sangat kuat. Tapi Yanagi mengingatkan kalau orang seperti itu bakal sering merepotkan dan bakal sering kena masalah juga. Kosei pun setuju dengan hal itu, pasti bakal sangat merepotkan dalam hal itu. Tapi jika dia berani bertindak sendiri, pastinya harus ada yang dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dia ingin melakukan semua atas kemauan sendiri dan jika melakukan kesalahan, maka semua bakal berbalik ke dirinya sendiri. Dan entah dia tahu atau tidak, itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul Teso. Yanagi lalu berkomentar kalau jarang-jarang Kosei meladeni orang seperti si Teso ini. Kosei pun nggak tahu kenapa bisa jadi seperti itu gitu. Yang jelas dari perilaku Teso yang gerasak-gerusuk bakal membuat dia jadi sulit untuk ditebak. Kembali ke pabrik kosong. Di sana Teso masih terkapar di hadapan Tochiro yang membuat dia khawatir kalau Teso mati. Gak lama setelah Tochiro bersiap untuk melawan si gendut, Teso pun sadar dan langsung duduk dengan keadaan pinggang yang sangat sakit. Dilanjut Teso marah-marah ke si gendut. Si gendut sendiri agak kaget dengan Teso yang masih bangun, tapi dia berdalih kalau tadi dia menahan diri. Keduanya pun sedikit cekcok hingga si gendut pun marah karena dipanggil gendut dari tadi. Namanya adalah Tabuchi. Udah dijelasin kayak gitu, bukannya panggil nama, si Teso malah sambil ngudut dia terus malah manggil si Tabuchi gemuk. Gak ada bedanya sama tadi gendut gitu ya. Dilanjut dia ngajak ngobrol si Tabuchi tentang Hachira. Apa yang sebenarnya direncanakan Hachira sih? Tabuchi jelas gak mau jawab, tapi langsung dibentak oleh Teso kalau dia lagi nanya ke Tabuchi. Jadi kalau ditanya ya harus jawab. Tabuchi pun cuma bisa diam, kalah mental dia. Bahkan si Tochiro pun mikir kalau cuma si Teso aja kayaknya yang bisa melakukan hal itu gitu. Memaksa, tapi terlihat memang seharusnya dilakukan gitu. Tabuchi akhirnya menjawab. Dia punya sudut pandang kalau TVA lah yang jahat. Dulu TVA telah jahat kepadanya. Tochiro langsung marah-marah, gak terima TVA-nya disalahkan seperti itu. 2 tahun lalu TVA pernah malak si Tabuchi dan lalu menghabisinya. Tochiro tahu kalau 2 tahun lalu berarti itu adalah generasi ketiga. Namun omongan Tabuchi ini dimentahkan langsung karena menurut pandangannya TVA tidak akan melakukan hal licik seperti itu. Tapi kekeh si Tabuchi bilang kalau TVA itu jahat dan dia benar-benar membenci TVA. Teso lalu nanya kenapa Hachira tetap bersembunyi
dan cuman Tabuchi yang disuruh olehnya meladeni si Teso dan Tochiro ini. Tabuchi mengaku kalau mereka itu temen dan dia hanya dimintai tolong olehnya, bukan disuruh sebagai pesuruh kok. Lalu Teso pun bangkit dan menantang si Tabuchi lagi untuk bertarung selanjutnya. Tabuchi jelas meladeninya karena dia pikir ya Teso sepele lah. Tochiro sempat khawatir dengan keadaannya, terutama kakinya yang tadi terbanting. Tapi ternyata kakinya sudah pulih, dan dari tadi Teso ngobrol itu bukan cuma basa-basi, tapi juga untuk mengulur waktu memulihkan kakinya yang sakit. Pertarungan ronde kedua pun dimulai. Hampir mirip dengan kondisi sebelumnya, Teso berada pada situasi yang sangat gampang untuk dibanting. Dan benar saja, dia langsung dibanting lagi. Tapi kali ini, Teso dapat menahan bantingan tersebut dengan kakinya. Tidak lupa, dia pun berselebrasi sedikit yang dipuji oleh si Tochiro. Dan dengan percaya diri, dia bilang lagi kalau serangan yang sama tidak akan mempan kepada dirinya. Tabuchi lanjut menghantam kepala Teso dan Teso pun mencoba memberi serangan juga. Tapi Tochiro tahu pukulan sebelumnya pun tidak mempan kepada Tabuchi. Di kali ini, pukulan keras Teso dapat dirasakan oleh Tabuchi ternyata. Dan lagi, dia berselebrasi seperti monyet, menyombongkan kakinya yang sudah pulih. Tapi di situ Tabuchi menendang kaki Teso yang sedang lompat dan membuatnya jatuh. Dilanjut, dia memberikan pukulan kuat kepada Teso. Mulai di sana, keduanya terus saling jual beli serangan. Dan Tabuchi benar-benar merasakan semua serangan Teso sekarang. Di detik-detik akhir duel, Teso memberikan headbutt keras dan lalu dibalas pukulan. Tapi Teso dapat menghindarinya. Kemudian Teso merangkul si Tabuchi dan mendorongnya, ditambah mencari celah untuk bisa mengangkatnya. Tabuchi dan Tochiro nggak percaya si Teso ini bisa mengangkat Tabuchi. Tapi nyatanya Teso mampu mengangkatnya dan lalu membantingnya hingga Tabuchi terdiam merasakan kesakitan. Teso pun di atas angin dan di posisi nikmat untuk menghajar Tabuchi. Di pukulan terakhir Teso, si Tabuchi mencoba untuk menahan serangan tersebut dan menutup mukanya. Tapi ternyata Teso menghentikan pukulannya dan mengulurkan tangannya, lalu menyuruhnya untuk berdiri. Tochiro sempat kesal, kenapa nggak langsung dihabisi aja si Tabuchi ini? Dan dengan bijak Teso bilang kalau dia kan bukan anak TVOA, jadi tidak ada alasan baginya untuk melanjutkan pertarungan ini. Lagian yang anak TVOA itu kan Tochiro. Ditambah setelah mendengar penjelasan Tabuchi, Teso berpikir kalau Tabuchi bukanlah orang jahat. Tabuchi terdiam dan bilang, tapi Hachira minta untuk menghabisi semua yang masuk ke gudang tersebut. Teso lalu teriak nama Hachira dan menyuruhnya untuk keluar. Dia yakin si Hachira ini ada, sedang bersembunyi. Tochiro nggak mikir ke sana, tapi Teso iya. Dan gak lama bener aja, keluarlah beberapa orang dari kegelapan. Dengan jumlah yang cukup banyak dan mereka adalah Hachira bersama kawan-kawannya. Kemudian Teso pun menghina mereka semua dengan poin kalau mereka itu pengecut, gak bisa cebok sendiri gitu. Dan sukanya tinggal nunggu hidangan terakhir sambil bersembunyi. Dilanjut dia nanya mana orang yang bernama Hachira itu. Hachira pun menunjukkan wujudnya sambil menghina-hina si Tabuchi yang gak becus melaksanakan tugasnya. Dialog langsung pun terjadi antara Hachira dan Teso. Dan sesuai ancaman sebelumnya, Teso datang untuk menghajar Hachira. Tochiro di sana agak gentar melihat orang-orang sebanyak itu. Dan bahkan mereka ini terasa seperti orang-orang berbahaya. Dia pun nanya ke si Teso, apa yang harus dilakukan nih? Dengan senyuman Teso menjawab dan menghina kelompok si Hachira dan membuat mereka marah. Hachira jelas tenang aja. Dia didukung banyak orang, yang jelas Teso ini tidak tahu posisi gitu menurut Hachira. Gak lama anak SMP yang satunya lagi dikeluarkan di hadapan mereka dengan kondisi yang parah juga. Anak yang menyamar sebagai TVOA sudah hadir dengan muka lebam dan banyak bonyok sekali. Tujuan Hachira menunjukkan dia adalah untuk mengancam mereka kalau kondisi mereka itu terdesak. Teso cukup diam dan memperhatikan satu persatu. Hingga ada salah satunya yang meremehkan Teso dan akan menjadikannya sebagai samsak. Teso langsung menendang orang tersebut hingga membuat semua terkejut. Plus orang itu langsung jatuh pingsan. Karena hal itu, anak SMP itu pun jadi kena tendangan dan dipakai untuk mengancam Teso. Sayangnya Teso tidak terancam karena keadaan bocah itu bukan urusannya. Lagian dia juga pernah ditipu oleh anak-anak itu.
Yang jelas, dia cuma ingin menghajar orang-orang gak guna seperti Hachira dan teman-temannya itu. Anak SMP itu pun ditendang lagi dan dicap gak guna. Toshiro pun salut, ternyata si Teso ini sudah berpikir dengan jauh dan matang. Kalau mereka pasti menggunakan anak itu sebagai tameng. Jadi dia berpura-pura seperti tidak peduli di hadapan mereka. Baru saja dipuji, si botak Teso ini malah bilang, "Aku akan menyelamatkanmu." Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh Toshiro, terutama bagaimana rencana yang akan dibuatnya. Tapi ada hal yang pasti, yaitu Teso bisa membuat orang di sekelilingnya percaya kepadanya. Kemudian Hachira memanggil si gendut, dia mengingatkan permintaannya tentang menghajar semua orang yang datang ke sana. Hachira di sini masih ingin menggunakan tangan orang lain untuk mengurus urusannya, jadi dia nggak langsung turun. Tabuchi pun menghampiri Teso. Hachira semakin di atas awan karena punya si Tabuchi. Toshiro mulai panik dan berpikir untuk kabur. Di belakang Teso, Tabuchi mulai mengepakkan tangannya. Akan tetapi di sana Teso bilang kalau dia mau menghajar Hachira. Dan kalau si gendut mau memukulnya dari belakang, silakan saja. Hal yang membuat Tabuchi terdiam, dan Hachira tertawa terbahak-bahak mendengar semangat Teso. Lalu menyuruh si gendut untuk menyerangnya dari belakang. Tapi si gendut cuma diam aja, yang membuat Hachira marah-marah. Dan ternyata si gendut tidak menuruti keputusan atau perintah dari si Hachira, yang langsung membuat emosinya pecah. Si gendut lalu memberanikan diri untuk bicara kalau dia bergerak bukan karena mengikuti perintah, tapi semua dilakukan karena ingin menolong seorang teman. Hachira pun akhirnya membongkar maksud busuknya yang selama ini tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Lagian dia itu hanya sampah yang tidak berguna. Ditambah tidak mematuhi perintah, maka terlihatlah sebagai sampah busuk yang gak guna banget. Setelah dimaki-maki itu, Hachira dan yang lainnya pun mau cabut pergi. Tapi langsung dihantam oleh Teso, dan Teso pun menghina mereka dengan bilang kalau mereka mau kabur. Dengan muka ngeselinya, si Teso lanjut bilang kalau mereka takut ya sama Teso, karena si gendut udah nggak mau tarung. Akhirnya kalimat itu memprovokasi semua untuk tetap diam di sana. Dan diakhiri, Teso menantang semuanya untuk bertarung melawannya. Semuanya jelas makin naik pitam, merasa sangat diremehkan. Hachira di sini masih bertingkah cool dan akan mengabulkan keinginan Teso. Teso lalu menyuruh Toshiro untuk pergi dari situ. Ditambah, lagian kalau ada Toshiro di sini pun si Toshiro bakal kena hajar. Toshiro enggan untuk melakukannya, ditambah si gendut ini kan musuh. Masa pergi bersamaan gitu. Dilanjut Teso menjawab, kalau si gendut kan punya masalahnya dengan Tefoa. Maka dari itu selesaikanlah masalah kalian. Di saat ngobrol itu, Teso ditendang dari belakang hingga jatuh. Dan dilanjut ditendang lagi di bagian perutnya. Teso benar-benar dikeroyok di depan si gendut dan Toshiro. Mereka pun mulai akan menyerang si gendut dan Toshiro yang sedang menonton. Tapi langsung dihentikan dan diberi boga mentah oleh Teso yang sudah bisa bangkit lagi. Pertarungan Teso lawan anak buah Hachira pun dimulai. Teso benar-benar dikepung oleh banyak orang dan membuat dia terdesak dan harus berpikir bagaimana cara melawan mereka. Tiba-tiba Teso menyuruh si gendut dan Toshiro untuk menyerangnya dari belakang. Tapi itu cuma pengalihan saja dari Teso. Teso pun jadi punya kesempatan untuk menyerang salah satunya. Dan dengan bangga, dia gak masalah dicap licik pada saat itu. Di saat Teso dikeroyok, Toshiro ngajak si gendut buat cabut. Tidak ada waktu lagi, dan jika mereka ada di sana, mereka bakal dihajar juga. Jadi sebaiknya segera pergi dari tempat itu. Beberapa menit kemudian, di dalam gedung kosong tersebut, Teso telah mengalahkan beberapa anak buah Hachira, yang mana menguras banyak tenaga dia. Sudah 5 orang dihajar, tapi dia nggak punya waktu untuk istirahat, karena dia langsung dihajar lagi. Di jalan, Tabuchi merasa bersalah meninggalkan Teso sendirian dihajar. Dan mungkin mereka ini setidaknya bisa melakukan sesuatu gitu. Ke gedung lagi, Teso mampu membalikan keadaan lagi dengan menumbangkan 2 orang lagi. Jadi total sudah 7 orang yang sudah dia urus. Hachira mulai panik dan berusaha menguatkan mental anak-anaknya dengan memberi semangat untuk terus melawan, tidak peduli siapa lawannya ini. Hal tersebut membuat Teso tertawa karena si Hachira ini seakan lupa dengan apa yang disampaikannya di telepon. Teso benar-benar kelelahan, sedangkan lawannya masih banyak dan mereka mulai menyerang lagi.
Lagi dan lagi Teso dikeroyok oleh anak buah Achira. Tapi Teso pun tidak pasrah. Dia benar-benar memberikan perlawanan sengit yang bahkan membuat semuanya kesulitan. Di tengah-tengah keributan tersebut, datanglah The Friend of Armament di sana. Ada Tochiro, Sota, Genji, dan sang ketua Takeda Kosei. Anak buah Achira langsung kaget ketakutan melihat Tefoa. Achira pun ikut terdiam dan tidak bisa menjawab teman-temannya yang sedang panik itu. Teso pun terselamatkan dari kekalahan dan dia sempat diledek oleh si Sota. Teso masih mampu bangun dan menyuruh Kosei untuk tidak ikut campur dalam urusannya ini, karena mereka adalah mangsanya. Di gedung kosong itu pun Tefoa dan kelompok Achira berhadapan. Tapi Achira dipanggil oleh Teso karena lawannya adalah dia. Anak buah Achira agak kaget melihat Teso masih bisa berdiri padahal udah babak belur seperti itu. Teso pun menenangkan Achira kalau orang-orang bodoh, maksudnya Tefoa, itu nggak akan ada hubungannya dengan dia. Jadi gak masalah kalau mereka bertarung. Sota merespon hal itu, gak terima dianggap bodoh. Anak-anak buah Achira juga mulai sadar dan bangun, yang membuat Achira di atas awan dan meremehkan Teso. Tapi kenyataannya adalah anak buah Achira pada lari ketakutan. Mereka pun enggan membantu Achira di pertarungan yang pasti kalah ini. Hingga tersisakan satu orang, dialah Achira. Masih omong besar, Achira teriak-teriak kalau dia tahu kalau Tefoa ini datang untuk menghajarnya. Dan masih mengungkit kejadian dulu di mana Tefoa memalaknya dan menghajarnya. Lalu tiba-tiba si Teso pun ikut-ikutan menyalahkan Tefoa karena mangsa dia. Jadi pada lari ketakutan gara-gara si Armament yang ada di situ. Dan orang yang paling brengsek adalah Teso. Lalu Achira akan menghajarnya. Tiba-tiba Genji datang menghampiri mereka yang membuat keduanya siaga. Genji hanya datang untuk mengambil anak SMP tadi dan menyuruh Teso dan Achira untuk melanjutkan. Tefoa pun cabut dari TKP membawa anak SMP itu. Respon dingin dari Tefoa generasi kelima di bawah asuhan Kosei membuat Achira semakin kesal terhadap Tefoa yang bertindak semena-mena dan meremehkannya. Tapi Teso membalikkan omongan Achira bahwa Achira lah yang seenaknya memandang rendah orang lain dan hanya berani dibalik bayang-bayang orang lain. Lalu pada akhirnya ditinggal sendiri. Achira langsung menghantam Teso dengan pipa besi, tapi untungnya Teso bisa menghindar. Achira makin di atas awan melihat Teso yang sudah lemah seperti itu. Dan sedikit cerita bagaimana Teso dapat luka di wajahnya, di mana dia kena goresan dari pertarungan dengan orang pengecut seperti Achira. Lalu Teso menantang tarung lagi si Achira, dan Achira mulai menyerang lagi. Di luar gedung kosong, anak-anak Tefoa menunggu hasil pertarungan sambil melepaskan anak-anak SMP tadi. Balik ke dalam gedung, keduanya mulai lemah, terutama Achira. Di saat Teso akan memukulnya untuk kemenangannya, dia terkena pukulan keras hingga dia terlempar. Dan ternyata si gendut balik lagi, lalu melerai pertarungannya. Teso sampai marah. Kenapa? Si gendut ingin pertarungan ini selesai. Achira tetap mau lanjut biar si gendut yang menggantikan Achira. Achira masih menganggapnya gak penting dan sampah. Tapi si gendut juga masih sangat menganggap Achira penting, yaitu sebagai temannya. Si gendut punya momen bahagia yang membuatnya menganggap dia teman, di mana Achira selalu menyemangatinya untuk melawan orang-orang yang membulinya. Teso yang melihat momen sentimental itu pun akhirnya cabut pergi. Sempat ditahan oleh Achira dan dianggap kabur, tapi Teso beralasan dia sibuk dan gak punya waktu bermain-main dengan Achira. Dia pun pergi sambil ngomong, intinya pertarungan tersebut dia yang pemenangnya. Tabuchi dan Achira pun ditinggal sendiri di gedung kosong tersebut. Setelah kejadian tadi, sekarang di taman yang cukup bagus, Teso sedang tertidur karena kecapean. Dan gak lama dia pun dihampiri oleh Tochiro. Tochiro sudah sedari tadi mencari-cari Teso karena ingin menjelaskan sesuatu. Dia mencari bersama salah satu anak SMP. Mereka bertiga pun duduk di taman dan Tochiro menjelaskan bahwa orang yang jahat pada mereka itu adalah Tefoa generasi ketiga. Generasi ketiga adalah generasi yang paling banyak anggotanya, tapi mereka malah lebih condong ke arah kriminalitas dan mencoreng nama baik Tefoa sendiri.
Teso pun merespon, "Tuh kan, kalian memang orang-orang jahat." Toshiro langsung defense, "Kalau itu dulu, TOA memang jahat pas generasi 3 gitu. Tapi semenjak generasi keempat dan sampai sekarang generasi kelima, itu udah berubah." Lagian Teso juga tahu kan, dengan nada meledek, si Teso pernah bilang kalau TVOA yang dia lihat tidak payah. Si bocil SMP itu pun membenarkan omongan Toshiro kalau TVOA sekarang tidak buruk seperti generasi dulu. Toshiro meledek lagi si Teso dengan kalimat, "Tuh kan?" Namun demikian, rasa kesal dan sakit hati yang dirasakan orang-orang itu tidak pernah bisa hilang begitu saja. Lalu muncullah Achira dari Kurotaki yang menawarkan bantuan, dan bergabunglah mereka. Teso pun memahami perasaan mereka, dengan dia bilang kalau TVOA tidak bisa dimaafkan. Teso masih tidak berubah pikirannya, belum 100% berubah gitu tentang TVOA ini, karena mereka ini masih ada perasaan dendam dan belum lega. Teso berpikir seperti itu karena itulah cerita yang dia bisa terima kurang lebih, dengan muka yang menghindari cemoohan dari Toshiro. Lalu Teso pun menawarkan diri untuk melampiaskan perasaan mereka yang dendam terhadap TVOA. Hal yang tidak disangka dilakukan oleh orang lain kepada mereka ini. Walaupun sebenarnya mungkin mereka ini tidak akan merasa lega 100%, tapi setidaknya sudah tersalurkan. Dan lagian Teso juga ada urusan yang harus diselesaikan. Toshiro curiga urusan apa? Apa yang diinginkan si Teso ini? Dan Teso pun meminta tolong kepada Toshiro akan satu hal. 3 hari setelah itu, di bawah jembatan, 3 anak SMP korban TVOA generasi ketiga hadir. Dan di samping mereka juga hadir Yanagi dan juga Sugo. Kehadiran Sugo memang dipanggil oleh Yanagi, dan Sugo pun nggak mengerti kenapa dia dipanggil juga gitu. Yanagi ingin menunjukkan jawaban perihal pertanyaan Sugo tentang arti kekuatan. Dan kebetulan jawaban itu bisa Sugo lihat langsung sekarang. Yang Sugo lihat adalah Kosei yang berhadapan dengan Teso. Kosei sebagai ketua TVOA bersedia turun untuk menghadapi orang baru di Taurus ini. Seperti biasa, Teso selalu omong besar. Dengan nada meremehkan, dia senang akhirnya Kosei menerima tantangan duel darinya. Dan alasan Teso menantang Kosei adalah untuk melampiaskan perasaan anak-anak SMP itu. Dan inilah cara yang terbaik yang bisa difikirkan dari semua hal. Kosei pun sudah mengetahui semuanya dari Toshiro, yang mana luka dulu yang disebabkan generasi ketiga masih tersisa. Kosei pun mengakui kalau itu belum lama terjadi, dan Kosei pun tidak bisa bilang kalau dia tidak ada hubungannya. Anak-anak TVOA yang memilih jalan dan menerima lambang tengkorak jelas semua bersiap untuk menerima konsekuensi dan tanggung jawab. Dan dalam kebebasan yang mereka pertahankan itu, tentu ada tanggung jawab juga yang harus dipinggul. Kosei pun pastinya pernah melakukan kesalahan juga. Dan Kosei bukan orang ribet, dia selalu memilih hal yang simple. Yang artinya Kosei menerima tantangan pertarungan dari Teso. Dan di momen itulah duel antara Kawachi Teso dengan Takeda Kosei akan segera dimulai. Dan di belakang Kosei terdapat Yanagi juga Sugo yang menyaksikan pertarungan tersebut. Sugo jadi kepikiran dengan omongan Yanagi tentang jawaban dari pertanyaan Sugo tentang masalah kekuatan. Dia pun masih bertanya-tanya apakah dengan menyaksikan dua orang ini bertarung, dia akan menerima jawabannya. Dan dia pun jadi teringat dia pernah ikut kakaknya si Jujo saat kumpul TVOA. Dan sekarang dia akan menonton untuk pertama kalinya pertarungan serius Takeda Senpai. Walaupun Kawachi ini tidak bisa diremehkan, tapi Takeda Kosei juga sangat kuat. Takeda Kosei, si ketua generasi kelima yang bahkan kakaknya sendiri Murata Juzo tidak bisa meraihnya. Kosei, seseorang yang setara dengan Zeton dari Sujuran, Kingjo dari Hosen, dan Nakajima dari Kurotaki, yang biasa terkenal sebagai 4 Raja Langit. Tapi walau demikian, Sugo seperti merasakan kalau si Teso ini bisa mengalahkan Kosei. Duel pun segera dimulai dengan Teso yang memulai duluan menyerang. Tapi Teso juga yang duluan kena pukulan dan membuat semuanya terkejut kecuali Yanagi. Teso terhempas cukup jauh atas pukulan Kosei.
dan dia pun terdiam sebentar, tapi lalu dia tertawa menerima pukulan tersebut. Di luar ekspektasi Teso, ternyata Kosei ini kuat sekali dan membuat dia sangat tertarik. Kosei lanjut menyerang lagi si Teso ini dengan beberapa pukulan. Hal tersebut membuat Sugo terkagum-kagum. Ada orang yang bisa mendesak Teso yang sudah dia cicipi seberapa kuat sih si Teso itu. Dan lalu direspon oleh Yanagi kalau Teso ini cukup bisa memberikan perlawanan terhadap Kosei. Walau Yanagi ngomong begitu, tapi apa yang dilihat Sugo itu sebaliknya. Dia melihat kalau Teso benar-benar tak berkutik. Lalu Yanagi pun menambahkan kalau beban yang dipikul Kosei kali ini berbeda. Kosei mau bertarung bukan semata-mata menghabiskan waktu aja, tapi dia mengemban beban sebagai tanggung jawab ketua generasi ketiga. Maka dari itu, dia yang sebagai ketua TVOA harus mengambil keputusan ini dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan ketua generasi ketiga. Sugo pun mengerti ternyata seperti itulah menjadi ketua TVOA. Dan untuk Teso sendiri, dia terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Hal itu mungkin karena dia juga sedang memikul perasaan anak-anak SMP ini di pundaknya. Tapi sepertinya bukan hanya itu. Tak jauh dari TKP, Tochiro membawa orang-orang yang harus menonton pertarungan tersebut juga. Mereka adalah Achira dan Tabuchi, dua orang yang punya konflik juga dendam terhadap TVOA generasi ketiga. Tochiro ingin menunjukkan kepada mereka kalau si Teso sedang bertarung dengan Kosei. Dan ketua TVOA generasi kelima ini bertarung sebagai penyelesaian masalah dari generasi ketiga. Dan mereka bertarung untuk menyelesaikan masalah tanpa keroyokan, seperti yang suka dilakukan oleh generasi ketiga dulu. Di hadapan mereka terlihat Teso yang kewalahan melawan Takeda. Lalu Achira pun tanpa komen apapun, dia pergi mengajak si Tabuchi. Tochiro yang sudah merasa selesai akan tugasnya pun bergegas menonton ke bawah. Lalu di bawah pertarungan keduanya mulai mencapai akhir. Semua pun mulai tegang dengan hasilnya akan keluar. Pada saat itu, Kosei pun melayangkan pukulan kuatnya. Dan lagi, hal itu membuat Teso melayang dan terbang. Semua sudah yakin kalau itu adalah akhir dari si Teso. Tapi tanpa disangka-sangka, Teso langsung bangkit lagi, yang membuat semua terkejut. Dengan muka berdarah-darah, Teso berdiri di hadapan Kosei, dan benar-benar membuat Sugo takjub kalau dia masih sanggup berdiri. Lalu Teso pun dihampiri si Kosei dan mendorongnya dengan pelan. Kemudian Teso terjatuh tanpa perlawanan dan langsung dia membuka mata seakan baru saja sadar. Ternyata benar, si Teso tadi pingsan sambil berdiri. Ototnya masih merespon untuk siaga, tapi kesadarannya sudah hilang. Dengan tubuh seperti Teso, hal itu masih memaksakan diri kalau dirinya ini belum selesai. Tapi ketika dia coba bangun, dia pun terjatuh lagi. Terus dan terus Teso mencoba untuk bangkit, walaupun kenyataannya tak mampu. Hingga salah satu dari anak SMP di sana berteriak untuk berhenti. Barulah si Teso berhenti dan mendengarkan yang ingin disampaikan Tatsuya. Si gendut Tatsuya sudah merasa cukup melihat kegigihan Teso, dan mereka sendiri bakal menyelesaikan masalahnya sendiri. Bertiga lalu menghampiri Kosei dan menjelaskan semuanya, juga memohon maaf untuk Teso. Dan mereka bersedia menerima hukumannya, asalkan maafkanlah si Teso itu. Dengan bijak, Kosei menyuruh ketiganya untuk angkat kepala dan tidak akan ada hukuman. Lalu Teso dengan emosi tidak ingin merasa dirinya kalah dan akan terus memaksakan diri untuk bertarung. Kemudian Kosei nanya, memang menang itu segitu pentingnya kah? Jelas penting, karena hidup itu adalah tentang menang atau kalah, jawab Teso sambil marah-marah. Dan direspon santai oleh Kosei. Memangnya Teso ini punya alasan untuk menang atau untuk kalah? Pertarungan yang tak terpikirkan oleh Teso dan juga Sugo, di mana ada alasan untuk tetap memperjuangkan kemenangan dan alasan untuk kalah. Dilanjut, Kosei berceramah. Memang benar kalau menang atau kalah itu penting. Tapi bagi Kosei sendiri, dia nggak keberatan meskipun dia kalah atau harus kabur. Ditambah, hidup itu bukanlah turnamen. Jadi ketika gagal, cukup evaluasi diri dan perbaiki lalu maju kembali. TVOA itu anak-anak bebas dan keluarga. Dan demi melindungi TVOA, semuanya melakukan hal itu.
Dan dilanjut, Kosei menghadap trio SMP tadi. Lalu tanpa disangka-sangka, Kosei membungkukkan badannya sebagai permintaan maaf atas semua keburukan, kelakuan kasar yang dilakukan oleh generasi ketiga dulu. Hal tersebut benar-benar membuat semua terkejut, kecuali Yanagi. Yanagi tahu inilah orang yang dia ikuti, ketua TVOA generasi kelima, seseorang yang hebat. Bahkan Teso yang keras kepala pun terpesona dibuatnya, dan dia ingin menjadi pria seperti Kosei. Jawaban Kosei cukup simpel, Teso tak perlu berubah, tetaplah seperti Teso yang biasanya. Dan dengan TVOA kita semua bisa mencari dan menjadi yang terbaik untuk kita masing-masing. Mendengar jawaban itu, Teso terlihat tenang dan dia pun rehat sejenak. Tiduran di bawah seekor gagak yang sedang terbang. Dan semenjak hari itu juga, seseorang yang bengal dan selalu menyendiri dengan pemikirannya menerima lambang tengkorak di punggungnya. Kawachi Teso dari TVOA telah lahir. Begitulah bagaimana seorang Teso yang mengawali perjalanan di Toarushi dengan membenci TVOA, lalu berakhir mencintai TVOA dan nanti mati sebagai ketua TVOA. Sekarang sedikit tambahan cerita di era ini dimulai dengan obrolan tiga sahabat yang sedang membicarakan siapa orang terkuat dalam sejarah Toarushi. Mereka adalah Kim, Akira, dan Sugo. Kim di sini penasaran dan kepikiran siapa yang terkuat di Toarushi. Dan di era ini terdapat 4 raja, yaitu Zeton dari Sujuran, Kingjo dari Hosen, Nakajima dari Kuretake, dan Takeda dari Armamen. Dan di generasi sebelumnya ada 4 orang yang jadi Four Kings juga. Dan mereka hidup damai, yaitu orang terkuat dari semuanya, Boya dari Sujuran, Bito dari Hosen, Bull dari Kuretake, dan Ryushin dari TVOA. Juga Sujuran pada saat itu memiliki rindaman yang tak terkalahkan, dan juga pernah ada Serizawa, si Raja Hutan. Orang-orang generasi pertama pun dari Armamen sangat kuat dan luar biasa. Gak lupa, ketua pertama Hosen pun berada di tingkatan yang luar biasa hebatnya. Tapi pada akhirnya mereka pun sadar kalau mereka tidak bisa membandingkan orang-orang kuat terdahulu untuk menentukan orang yang terkuat sekarang. Kalau mau ya kayak orang-orang kuat saat ini dan kedepannya. Dan itu menambahkan bisa saja orang terkuat di masa depan dalam sejarah Toarushi telah lahir di tempat mereka. Dengan membicarakan orang-orang kuat, mereka pun jadi tambah bersemangat sekali. Di lain tempat ada sesosok orang yang dengan rambut kribo, pirang, yang sedang asik teleponan dan tak memperhatikan jalan sehingga membuat seseorang terjatuh. Ditambah bukannya membantu, dia malah menaiki si nenek dan membuat si nenek yang minta maaf. Gak cukup di situ, si kribo terus ngomel kalau cuman dengan minta maaf sudah cukup, maka polisi dan pengacara pun tidak akan dibutuhkan lagi. Lalu datang seseorang yang membela si nenek tersebut sehingga terjadi sedikit cekcok antara keduanya dan diakhiri dengan nasihat kecil dan sebuah pukulan maut yang membuat si kribo terhempas cukup jauh. Si nenek pun jadi tertolong oleh pemuda tersebut dan orang tersebut adalah Kawachi Teso. Teso yang telah gagah dengan tengkorak di punggungnya, lalu si nenek pun menanyakan alamat kepada Teso. Tapi Teso juga nggak tahu banyak daerah Toarushi ya, karena dia juga baru pindah dan belum hafal setiap sudutnya. Dan Teso pun tidak meninggalkan si nenek begitu saja tapinya. Dia langsung menawarkan diri untuk membantunya mengangkat barang dan mencari tempat yang dituju. Dengan senang hati, Teso benar-benar meluangkan waktunya untuk membantu orang lain. Hingga pada akhirnya mereka pun berada di daerah yang dituju. Lalu di tujuan itu, si nenek ke sana tujuannya adalah untuk mencarikan cucunya tempat kos untuk sekolah SMA tahun depan. Si nenek membuat cucunya untuk ngekos di situ karena rumahnya memang jauh. Rumahnya di pegunungan. Jadi jauh banget kalau harus bolak-balik. Dan si nenek pun menemukan tempat yang strategis. Jadi dia datang untuk mengeceknya dulu sebelum cucunya bisa tinggal di situ. Teso pun lalu mencoba mencari lebih detail karena seharusnya alamatnya ada di situ. Di saat si nenek ditinggal, orang kribo yang tadi dihajar datang lagi. Dia menghampiri si nenek dan memaki-makinya. Gak cukup sampai di sana,
Dia pun dengan kasar meminta ganti rugi kepada si nenek atas biaya rumah sakit yang dia alami tadi. Tapi untungnya Teso ada di sana dan langsung menghajar si Kribo itu lagi untuk kedua kalinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di kosan yang dituju, dan kosan tersebut bernama kosan Umehoshi Family. Dan itulah pertemuan Teso muda dengan nenek dari calon bos Sujuran di masa depan. Dan itu juga menjadi akhir video kali ini, chapter kali ini. Thank you for watching, thank you for listening. Jangan lupa untuk share, like, subscribe kalau belum. Kalau sudah, thank you dan bye-bye.